Perkenalkan, nama saya Izzy Ramadan Bawin dari kelompok 9 kelas 11 IPS 3. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi sosiologi tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 9. Struktur sosial. Struktur sosial menurut para ahli, yang pertama menurut William Kohlblum, pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antara individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Yang kedua menurut Suarjono Suekanto, hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Dengan demikian, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Fungsi sosial. Menurut Mayor Pollak, struktur sosial dapat berfungsi sebagai yang pertama, penekanan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Kedua, dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Ada juga fungsi lain sebagai pengawas sosial, sebagai ciri atau karakteristik dari kelompok masyarakat, sebagai rantai sistem yang menghubungkan tiap-tiap aspek dalam kehidupan agar lebih teratur, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk struktur sosial. Yang pertama, secara horizontal atau diferensiasi sosial, ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, dan adat. Kedua, secara vertikal atau stratifikasi sosial, ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Diferensiasi sosial. Sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ciri-ciri dasar diferensiasi sosial antara lain, yang pertama, ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, dan lain-lainnya. Yang kedua, ciri sosial, misalkan pola perilaku guru akan berbeda dengan pola perilaku tentara. Yang ketiga, ciri budaya, ya, seperti pakaian, adat, bahasa, kesenian, agama, dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi ras. Yang kedua, diferensiasi klan. Ketiga, diferensiasi agama. Yang keempat, diferensiasi jenis kelamin. Dan yang terakhir, diferensiasi profesi. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ada pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal. Konsekuensi stratifikasi sosial antara lain timbulnya kelas sosial, kesenjangan sosial, dan polarisasi power. Berikutnya proses terbentuknya stratifikasi sosial. Hal ini bisa terjadi secara otomatis atau terjadi karena bentukan untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran keturunan. Yang keempat, ukuran kepandaian atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ukuran kehormatan. Selanjutnya, sifat sistem stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial tertutup. Hal ini memungkinkan seseorang untuk berpindah strata sosial baik dari lapisan atas ke bawah maupun sebaliknya, seperti sistem kasta yang berlaku di India. Selanjutnya, stratifikasi terbuka. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah, seperti jabatan, kekuasaan, bahkan kekayaan. Yang terakhir, stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran ini memungkinkan dan tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, masyarakat modern di India, walaupun terlahir sebagai kasta Sudra, tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman modern ini dia bisa mendapat kekayaan lebih besar dibandingkan orang yang berasal dari kasta Brahmana.
Selanjutnya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi, berdasarkan kriteria sosial, dan terakhir berdasarkan kriteria politik. Kesetaraan dan harmoni sosial. Kesetaraan sosial adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai manusia. Harmoni sosial adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah proses untuk meningkatkan komparabilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Selanjutnya, kategori kesetaraan sosial. Yang pertama, kesetaraan hukum, kesetaraan politik, sosial, ekonomi, dan kesetaraan moral. Konsep kesetaraan sosial. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Yang kedua, kesetaraan sejak awal, dan yang terakhir kesetaraan hasil. Menciptakan masyarakat multikultural. Faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural adalah yang pertama HAM, yang kedua globalisme, yang ketiga demokratisasi. Manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya, muncul sikap toleransi, menjadi benteng pertahanan, menjadi alat pembina dunia. Dan yang terakhir, mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang ataupun kelompok saja. Selanjutnya, hambatan masyarakat multikultural. Yang pertama, sikap menganggap budaya sendiri lebih baik. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan timur. Yang ketiga, pluralisme dianggap sebagai suatu yang eksotis. Yang keempat, pandangan yang paternalistis. Yang kelima, pandangan negatif terhadap orang asing. Sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.